Kemudian kita lihat lagi sekarang yang nomor 6. Ya, nomor 6. Jawabannya kira-kira banyak yang mana? 1, 2, 3. Itu yang nyetel lagu tolong dimatiin ya. Ya. Kalah ini suaranya Pak Amin dengan lagunya. Oke, ini yang nomor 6. Pak Amin kira banyak yang benar ini ya, gampang ya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat benda yang menggunakan bahan konduktor. Berikut ini benda yang menggunakan bahan konduktor adalah A. Sendok, betul? Betul? Nanti masih dibantah lagi bisa, wah Pak, sendoknya sendok itu loh Pak, sendok plastik. Kemudian yang B, spatula, tahu spatula? Spatula tahu ya? Bikin kue. Kue. Kemudian ya, bahannya apa kalau spatula? Silikon. Iya. Spatula. Kemudian ada pengaduk nasi. Pengaduk nasi itu apa ya? Ini ya, entong. Entong. Entong untuk ngambil ya. Entong biasanya berbahan apa? Plastik lah. Plastik. Kalau nggak plastik ada yang berbahan kayu juga bisa ya. Sedotan. Plastik juga. Oke. Berarti jawaban yang paling tepat apa biasanya ini secara umum ya. Ini nggak ada tulisan sendok plastik berarti bukan. Jadi jawabannya apa? Sendok. Sendok. Ini yang nomor 6 banyak yang betul. Jawab yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sekali yang A. Tapi masih ada jawaban yang tapi sedikit yang menjawab jawaban yang lain. Kebanyakan yang A. Betul ya. Sendok. Ini tadi ya Pak Amin menyebutkan ini berasal dari konduksi tadi. Nanti ada perantaranya yaitu konduktor dan isolator. Ya. Kemudian yang ke-7 kita lihat. Yang ke-7 kita lihat kira-kira banyak yang menjawab apa ya? Oke, ya. Yang ke-7 kita bacakan. Untuk melengkapi benda dalam kehidupan sehari-hari diperlukan memiliki gabungan bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Jadi tidak bisa hanya konduktor saja atau isolator saja. Ini jadi digabungkan. Berikut ini pilihan gabungan yang tidak menggunakan bahan konduktor dan isolator. Yang kebanyakan itu tidak menggunakan keduanya. Panci. Panci konduktor atau gabungan? Biasanya konduktor ya, panci. Panci yang untuk arus bukan? Yang untuk apa? Masak air. Masak air. Masak air. Gue godok telo ya, bisa ya. Kemudian yang B, kulkas. Kulkas juga masuk ini. Kulkas. Jadi ada konduktornya, ada isolatornya. Kemudian ada motor. Ini motor yang dimaksud adalah motor ini ya, sepeda motor. Jadi pasti ada yang konduktor, ada yang isolator. Kemudian yang tidak ada gabungan keduanya adalah yang paling tepat yang B ya, wajan penggorengan. Biasanya terbuat dari baja ada, kemudian ada juga yang terbuat dari bahan aluminium. Ya. Karena apa? Ya mungkin biar cepat ini ya, biar cepat mateng, makanya konduktor saja. Nanti biasanya dipegang pakai apa namanya? Pakai apa itu? Plastik. Pakai lampeng ya. Apa yang itu untuk pegangin sambil goreng nanti ibu-ibu. Kalian juga bisa ya, hati-hati tapi ya. Kain. Tapi ada juga yang ini Pak, itu wajan ada juga Pak yang di sininya didesain nggak pakai pegangan plastik atau apa namanya itu kayu, pegangannya saja. Tapi jarang ya, biasanya wajan itu ya umum langsung satu bahan ya, misalkan baja atau aluminium tadi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini banyak yang menjawab yang ada yang D, ada yang A, nah, masih banyak berbeda-beda ya. Jadi di ini dulu ya, dipahami dulu pengertiannya.
konduktor itu untuk menghantar listrik yang baik, kemudian yang isolator yang tidak baik atau buruk, kemudian ini diminta yang gabungan. Kemudian ini pengecualian yang bukan konduktor dan isolator secara umum ya, secara umum ya. Kalau kalian bilang ada Pak yang begini ya mungkin ada. Ya. Oke gitu jawabannya yang B ya. Kemudian yang nomor 8 kita lihat. Ini apa ini? Tentang termos ya. Tentang termos. Saat menjaga air tetap panas dikarenakan A. Di dalam termos terdapat dinding yang menggunakan bahan konduktor seperti kaca dan perak sehingga energi di dalam termos tidak dapat keluar dan terpantul lagi di dalam termos. Ya, itu yang. Kemudian yang B, di dalam termos air terjaga dengan baik karena di dalam termos tidak akan terkena udara sehingga air akan ya. Ini hampir sama dengan yang A tapi tidak ada alasan yang spesifik ya terkait dengan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di dalam termos. Kemudian yang C, di dalam termos air tidak akan bersentuhan dengan udara luar sehingga suhu air terjaga. Ini hampir sama dengan yang B. Dan yang B, air panas yang memerlukan waktu lama untuk berubah menjadi dingin. Ya. Tapi kan lama-lama berubah jadi dingin juga ya, penguat ya. Sehingga jawaban yang paling tepat apa? Coba ini banyak yang menjawab apa? Banyak yang menjawab yang A ya. Ini jadi apa namanya? Banyak yang menjawab yang A. Di dalam termos terdapat dinding yang menggunakan bahan konduktor seperti kaca dan perak. Sehingga energi di dalam termos tidak dapat keluar dan terpantul lagi ya. Jadi ini kasusnya kalau termos ini sangat unik ya anak-anak semuanya untuk termos ini. Termos itu jadi dulunya itu penemunya itu kepengen bagaimana dia punya ceritanya orang Amerika kalau Inggris kalau nggak salah. Dia punya bayi, kemudian bayinya itu biasanya kalau mau minum dia pengen yang anget sehingga dibuatkanlah dia berusaha untuk membuat bagaimana air panas itu tetap terjaga sehingga dibuatlah model termos seperti itu. Ya, kalau kita melihat termos itu, jadi ada beberapa pengertian ya. Jadi tutup sumbat termos yang di atas itu dia mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Ya, kemudian dinding kaca yang seperti perak itu dia apa namanya? Perpindahan kalornya mencegah perpindahan kalor dari air panas agar tidak tersapu dinding, makanya dia apa namanya? Berbentuk perak mengkilap. Kemudian dikasih ruang hampa ya, dikasih ruang hampa agar termos itu benar-benar terjaga. Tapi ada juga anak-anak yang termos kok sudah lama dipakai akhirnya tidak apa namanya? Tidak ini, sudah tidak hangat lagi, tidak panas seperti biasanya. Gitu ya. Jadi termos ini dia sangat cocok sekali untuk contoh perpindahan kalor yang biasa kita pakai. Itu. Kemudian ini banyak tadi yang jawaban yang A bagus ya, banyak yang A. Kemudian yang nomor 9, selimut merupakan benda yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara isolator. Ya, selimut aja bisa kita katakan isolator. Hal ini dikarenakan apa? Kita lihat bersama-sama jawabannya banyak yang apa untuk anak-anak semua. Jawabannya banyak yang C, ada juga yang A. Jadi bervariasi ya kalian jawabannya. Ada yang A, ada yang C. Kita lihat satu persatu. Ya, kita lihat satu persatu ini. Kita lihat satu persatu. Selimut merupakan benda yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara isolator dikarenakan A. Selimut membuat tubuh terasa hangat sehingga selimut merupakan benda yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara isolator. Ya, dia baru secara umum. Kemudian yang B, selimut mudah terbakar jika terkena api, sehingga selimut merupakan benda yang menggunakan prinsip isolator. Ya, mudah terbakar ke isolator. Ini B kurang tepat ya. Ini tidak ada yang menjawab B. Nih. Tidak ada yang menjawab B. Ini. Kita lihat jawabannya antara A dan C. Ada yang D juga. C, selimut merangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh
sehingga tubuh akan terasa hangat. Ya. Oke. Dan yang D, selimut termasuk ke dalam benda yang tidak bisa mengantarkan panas dengan baik, sehingga selimut termasuk benda yang menggunakan prinsip isolator. Ya. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana anak-anak semuanya? Ada yang A, ada yang C, ada yang D nih jawaban kalian. Yang mana? C ya. C. Selimut merangkap udara, udara adalah isolator sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar di tubuh sehingga akan terasa hangat. Ya. Jawaban yang tepat adalah yang C itu ya. Kemudian yang nomor 10 ini. Biola ini termasuk benda yang mampu menahan suhu makanan atau minuman seperti fungsi termos tadi ya. Kalau termos dia menjaga agar suhunya ini ditutup agar tidak keluar, ada ruang hampanya. Nah ini persamaannya ada apa? Kompor, kompor mungkin kompor gas maksudnya. Kemudian kulkas, blender, kemudian mixer. Contoh yang ini apa? Yang mendekati dengan prinsip termos, menjaga agar suhunya tidak keluar. Menjawab huruf B ya. Oke, ini mudah tak kira ya. Jadi kalau tidak hanya ini ya, tidak hanya harus panas ya. Maksudnya ini prinsipnya itu menjaga suhunya agar suhunya tidak keluar, tidak tersentuh dengan udara. Sehingga nanti akan berbeda nanti. Sehingga jawaban yang tepat adalah kulkas. Karena kulkas kan agar suhunya tetap dingin. Gitu ya. Bisa di vakum. Oke, ini anak-anak semuanya. Pak Amin bacakan ya hasil dari ini semuanya sudah mengerjakan soalnya. Sudah. Ini Pak ada sekitar berapa ini tadi? Ada yang mengerjakan lagi ini. Ada 74 yang mengerjakan. Nilai tertinggi ada yang nilainya 100 ini. Ini ada yang 100 ini dari SD Muhammadiyah Kolombo. Ada nggak ini Mas Faisal? Faisal ada Mas Faisal. Faisal Salim Barnawi 100 ini bagus. Ya. Ya. Kemudian ada lagi ini dari SD Muhammadiyah Karangharjo Mbak Okinawa Solehah. Nah ini ada ini Mbak Okinawa. Ini ya, oke bagus ya. Jadi ini kita belajar meskipun cuma 10 soal, tapi kalau kita tahu prinsipnya nanti lebih mudah kita belajar ya. Oke ya anak-anak semuanya. Ini saya ini dulu. Oke, tolong di chat itu ada daftar hadir untuk diisi ya. Daftar hadirnya tolong diisi. Ini sebenarnya Pak Amin juga menyiapkan ini materi untuk ada 3 macam kalau Pak Amin di sini. Ada suhu, ada pemuaian, ada kalor. Kalau di SMP ya nanti tinggal disamakan, hampir sama ya. Maksudnya itu satu tema ya sebenarnya nanti. Tolong diisi ya ini daftar hadirnya ya, di chat ada ini, di chat ada. Oke, ada pertanyaan sampai sini dulu anak-anak semuanya? Enggak. Ya Pak Amin, yang Pak Amin ini ya, ini kan masih kelas 5, karena masih kelas 5 nanti masih ada kelas 6. Nah ini sebenarnya materi di SD dengan di SMP itu hampir sama ya. Nanti kalian di SMP kalau kalor nanti ketemu di kelas 7 langsung ada mata pelajaran IPA di kelas 7. Tapi kalau di SMP nanti materinya lebih kalau SMP IPA-nya itu dibagi, ada IPA fisika, ada IPA biologi ya. Nah, itu nanti masuknya ke IPA fisika. Nanti ada perhitungannya kalau di SMP ya. Tapi itu nanti ya. Yang jelas kalau kalian sudah tahu dari awal dulu, dari awal ini nanti hanya mengulang di SMP. Nanti akan dibimbing lebih mudah lagi. Gitu ya anak-anak semuanya. Ada ini terima kasih ya atas partisipasinya. Ini Pak Amin lihat ada 42 partisipan ya. SD-nya mana saja ini enggak dikasih
lihat ya Pak yang Amin ada ya di tahu. bumi. Ya. Ini karena ini anak-anak semuanya yang dari SMP Muhammadiyah Depok ini ada bimbel online, semuanya dikasih link ya. Jadi kalau mau ikut boleh ya. Yang kelas 5 dan kelas 6 terutama. Gitu. Ini Pak Amin bukain sambil mengisi ya, sampai 11 ya. Bentar. Oke, ini Pak Amin sebenarnya sudah menyiapkan juga ini untuk materinya. Kalau tadi karena ada nah, ini ya, ada suhu ya. Ini penguatan saja dari Pak Amin ya, suhu di sini. Jadi kita harus bisa membedakan antara suhu dan kalor ya. Jadi kalau suhu itu adalah besaran yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda ya, panas atau dingin ya. Kenapa bisa begitu? Karena dipengaruhi getaran partikel benda. Semakin cepat getaran partikel benda, maka suhu benda semakin tinggi. Contohnya ini, misalkan ada gambar, tapi ini jangan ditiru ya. Ini ceritanya dia untuk mengukur. Apa yang kamu rasakan jika kemudian tangan ke air biasa? Yang pertama masuk ke air hangat, bukan pasir, masuk air hangat. Kemudian kedua tangannya nanti masuk ke air dingin, apa yang dirasakan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya tangan kita itu bisa merasakan panas atau dingin, tetapi tangan kita tidak bisa menyebutkan berapa nilainya berapa. Sehingga kita butuh yang namanya alat yang disebut ini apa? Termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, ya, mengukur derajat panas atau dingin suatu benda, ya, yang berasal dari kata termo, yang berarti panas, kemudian meter yang berarti mengukur, ya. Prinsipnya apa termometer ini? Memanfaatkan prinsip kesetimbangan termal. Anak gurunya tapi anak para dangdutnya juga. Gitu ya. Dari di mana energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah, hampir sama dengan ya. Nih, jadi kalau termometer begini ya, ada titik bawahnya, ada titik atasnya, titik tetap bawah itu 0 derajat. Ini biasanya ini ya. Termometer suhu juga ada, suhu badan. Jadi termometer itu macam-macam ya. Ada termometer ruangan, ada termometer suhu badan dan sebagainya. Di bawahnya minus sampai 30, ini sampai 100. Kemudian ini ada akibat perubahan akibat suhu. Perubahan akibat suhu maka akan terjadi yang namanya pemuaian. Apa itu pemuaian? Ini ya. Pemuaian itu ketika bertambahnya volume suatu zat ya. Bisa memuai atau menyusut ya. Contohnya apa Pak? Contohnya ini Pak Amin kasih contoh. Di sini ada contoh pemuaian di rel kereta api ya. Rel kereta api dapat pemuaian pada malam hari, kemudian pada siang hari panas ya. Makanya dibuat longgar ya. Kemudian ini mesti kalian juga sudah tahu ya, contoh pemuaian ada di pemasangan jaringan listrik ataupun di kendor ya. Karena apa? Karena pada terkait suhu tadi ya, karena ada suhu nanti akan memuai ya. Jika kabel tidak dipasang kendor, nanti takutnya akan putus pada malam hari takutnya. Ya, gitu ya. Jadi makanya kita lihat begitu. Ini ya anak semuanya. Sebenarnya kalau kalian ambil cerita ya, kabel-kabel itu bagusnya lagi sebenarnya kalau di tanah itu nanti akan lebih rapi ya. Semoga nanti bisa diwujudkan Pak PLN. Kemudian ini Pak Amin penguatan saja ya. Ini ada lagi yang kalor yang tadi ya. Kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor apa? Satuan kalor itu adalah joule ya. Karena kalor itu disebut sebagai energi. Tetapi juga kalor itu
kalor, oh 40 kalori, 100 kalori begitu. Makannya berapa itu bisa juga disebutkan. Kalau untuk biasanya pakai kalori ya. Pakai kalori sebagai energi kita untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian ini tadi yang materi kita ya, perpindahan kalor terbagi menjadi 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Tadi sudah ada konduksi. Jadi kalian harus bisa membedakan dulu, kemudian nanti contoh-contohnya untuk perbedaannya. Ya. Ini misalkan konveksi tadi ya, ini akan merambat ya, ketika dipanaskan, akan merambat. Konduksi, misalkan ini dia memegang logam ya, baik itu besi, aluminium maupun perak. Nah ini syarat konduksi. Syarat konduksi itu adanya perbedaan suhu sehingga nanti akan diratakan. Berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor, zat dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu konduktor dan isolator. Ya. Sehingga makanya disebut konduksi. Ya. Makanya nanti ada zat yang mudah menghantarkan kalor, tapi ada juga zat yang sulit menghantarkan kalor. Tadi ada di soal ya. Kemudian ini yang banyak disebut ya, konveksi, perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan zat perantara disebut konveksi. Konveksi itu biasanya disebut sebagai aliran ya, aliran. Konveksi mirip dengan konduksi. Bedanya kalau konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat, sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor yang diikuti zatnya. Biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Ini kita lihat tadi ya, pemanasan merebus air tadi ya. Cara terjadinya konveksi pada zat cair adalah adanya pemanasan. Ya, partikel zat cair ikut berpindah tempat. Ya. Ini terjadi pemanasan. Nah, ini ada 3 macam ini ya. Ada radiasi dari apinya, kemudian ada konveksi di dalam airnya, kemudian ada konduksi ketika ini pakai gagang pemegangnya ini ya. Jadi kalau kita melihat keseharian kita itu tergantung apa yang ditanyakan ya. Kalau ini misalkan dia langsung masing-masing bisa juga semuanya. Seperti juga api unggun tadi juga bisa juga. Ya. Kemudian ini konveksi pada gas ya. Konveksi pada gas misalnya ini tadi. Ini ada angin darat dan angin laut ya. Angin darat dan angin laut. Kemudian ada juga yang tadi balon udara. Kemudian yang terakhir adalah radiasi, ya, radiasi cahaya matahari. Tanpa zat perantara, makanya energi panas matahari disebut elektromagnetik ya. Jadi tanpa dia bisa melewati ruang hampa. Begitu anak-anak semuanya ya, materi kita pada pertemuan kali ini ya. Sekali lagi Pak Amin mewakili dari SMP Muhammadiyah 1 Depok mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang atau misalkan kecepatan Pak Amin ngomong ya. Nanti Pak Amin mohon maaf. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Mohon maaf bila banyak salah kata Pak Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.